Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Sekarang waktunya kita untuk belajar IPA. Nah, pelajaran IPA hari ini akan diisi dengan review soal UTS pada minggu lalu. Jadi kita akan bahas satu persatu, baik soal serta jawabannya. Lebih dahulu, soal nomor 1 yaitu hewan dan manusia dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa hewan dan manusia dapat. Jawabannya adalah A, yaitu bergerak. Jadi setiap makhluk hidup akan mengalami yang namanya bergerak karena setiap makhluk hidup akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, soal yang kedua yaitu kura-kura, ular, buaya, dan kadal merupakan hewan yang termasuk dalam kategori B, yaitu reptil. Yang ketiga, di bawah ini yang merupakan alat gerak hewan kecuali trakea, karena trakea merupakan alat pernapasan bagi hewan. Yang keempat, ular merupakan salah satu hewan yang bergerak dengan menggunakan otot perut. Seperti halnya cacing, ular juga bergerak dengan menggunakan otot perut. Soal yang kelima, di bawah ini yang merupakan contoh hewan invertebrata yaitu kecuali katak, karena katak merupakan contoh hewan vertebrata. Hewan invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau tulang belakang, sedangkan katak memiliki tulang belakang. Jadi katak termasuk hewan vertebrata. Yang keenam, di bawah ini yang merupakan contoh hewan vertebrata adalah jawabannya sama, yaitu katak. Nomor 7, badak disebut hewan vertebrata karena badak memiliki tulang belakang. Jawabannya D. Yang kedelapan, otot yang melekat pada rangka adalah otot lurik. Jadi otot lurik adalah otot yang melekat pada rangka atau tulang pada manusia. Selanjutnya, nomor 9. Sikap tubuh yang salah sehingga menyebabkan tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis atau daerah sekitar perut disebut dengan A, yaitu lordosis. Nomor 10. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang bengkok membentuk huruf S disebut dengan C, yaitu skoliosis. Nomor 11, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang disebut B, yaitu kifosis. Jadi diingat-ingat ya kak, perbedaan antara lordosis, kifosis, dan skoliosis. Nomor 12, tulang betis dan tulang kering adalah bagian dari tulang kaki. Tulang kaki terdiri dari tulang tempurung lutut, tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang jari kaki. Selanjutnya yaitu nomor 13. Nah, pada bagian yang berwarna merah merupakan tulang, yaitu tulang rusuk sejati, yaitu C. Perhatikan ya kak, perbedaan antara bagian-bagian tulang rusuk, ada tulang rusuk sejati, tulang dada, tulang rusuk melayang, tulang rusuk palsu. Jadi dihafalkan dari masing-masing bagiannya. Selanjutnya, gambar yang diberi warna merah merupakan tulang kering, yaitu B. Jadi tulang pada bagian tulang kaki bagian bawah ini, di bawah tempurung lutut itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tulang betis dan tulang kering. Dan yang berwarna merah yaitu adalah tulang kering. Selanjutnya, nomor 15. Fraktur atau patah tulang merupakan kelainan yang terjadi pada tulang yang disebabkan oleh, yaitu B, kecelakaan. Jadi pada saat kecelakaan, posisi tubuh kita terbentur sehingga mengakibatkan adanya patah tulang, yaitu kelainan yang terjadi pada tulang
yang disebabkan oleh benturan atau kecelakaan. Selanjutnya nomor 16. Kerusakan pada sistem saraf yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani disebut dengan penyakit, yaitu D. Tetanus. Jadi dihafalkan, belakangnya ada tetani, berarti dia adalah penyakit tetanus. Nomor 17. Kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot menurun disebut dengan atrofi, yaitu C. Selanjutnya nomor 18. Kelainan otot membesar dan menjadi lebih kuat karena diberikan aktivitas secara terus-menerus disebut dengan hipertrofi. Jangan kebalik ya, hipertrofi yaitu kelainan otot membesar dan menjadi lebih kuat. Sedangkan atrofi yaitu kelainan otot mengecil, lemah, dan fungsi otot menurun. Selanjutnya nomor 19. Berikut adalah fungsi otot pada manusia kecuali fungsi otot pada manusia yaitu kecuali menopang dan memberikan bentuk tubuh, yaitu D. Karena menopang dan memberikan bentuk tubuh adalah fungsi dari tulang. Selanjutnya nomor 20. Otot yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel disebut dengan B. Otot polos. Nomor 21. Berudu atau anak katak bernapas dengan menggunakan insang atau B. Sedangkan ketika katak itu sudah beranjak dewasa, maka katak itu akan bernafas dengan paru-paru dan juga kulit. Nomor 22. Burung memiliki alat yang mampu menyimpan udara yang dimanfaatkan ketika terbang. Disebut apakah alat tersebut? Yaitu disebut dengan B. Kantong udara. Jadi ketika burung terbang, burung tidak akan bernafas atau mengambil udara dari udara. Bernafas dari udara. Jadi ketika terbang, burung itu memanfaatkan udara yang disimpan di kantong udara. Seperti itu. Selanjutnya yaitu nomor 23. Waktu menarik nafas, otot tulang rusuk naik ke atas, kemudian diafragma akan mendatar atau D. Nomor 24. Cacing merupakan salah satu hewan yang bernafas dengan menggunakan D, yaitu permukaan kulit. Jadi mengapa permukaan kulit cacingnya selalu terlihat lembab, selalu terlihat licin atau basah? Karena ketika permukaan kulit cacing itu lembab atau licin atau basah, hal itu memudahkan cacing untuk bernafas. Selanjutnya nomor 25. Pori-pori kecil yang terdapat pada tubuh serangga berguna sebagai alat masuk udara menuju ke trakea. Itu disebut dengan spirakel atau B. Nomor 26. Hewan reptil seperti ular, kadal, dan buaya bernafas dengan menggunakan A, yaitu paru-paru. Nomor 27. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan manusia kecuali, yaitu C. Faktor keturunan. Karena faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan pada manusia yaitu seperti halnya A. Faktor fisik, faktor lingkungan yang disebabkan karena kebersihan udara, misalnya udaranya kotor atau penuh dengan debu, penuh dengan asap, maka akan menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan seperti asma atau ISPA, yaitu infeksi saluran pernafasan akut. Dan juga yang D yaitu faktor penyakit. Nomor 28. Berikut ini yang bukan termasuk organ pernafasan manusia, yaitu C. Kulit, karena manusia tidak bernafas dengan menggunakan kulit. Nomor 29. Bagian dari organ pernafasan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yaitu B. Alveolus.
Nomor 30, jaringan silia yang berfungsi untuk mendorong keluar debu dan bakteri yang masuk terdapat pada organ pernafasan yaitu C. Trakea. Jadi silia terdapat pada dinding trakea. Selanjutnya nomor 31. Di bawah ini yang bukan termasuk penyakit pada sistem pernapasan adalah MAH. Karena penyakit MAH atau yang B, MAH, penyakit MAH terdapat pada atau terjadi di lambung. Nomor 32, penyakit pada organ pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah B, yaitu TBC atau tuberkulosis. Nomor 33, penyakit pada sistem pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca yaitu B, penyakit asma. Nomor 34, penyakit pada sistem pernafasan yang disertai dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek adalah penyakit A, influenza. Nomor 35, di bawah ini yang bukan termasuk cara menjaga kesehatan sistem pernafasan adalah tidur dengan cara telungkup atau D, karena tidur dengan cara telungkup dapat menyebabkan terjadinya gangguan sistem pernafasan. Nomor 36, hewan yang bernafas dengan menggunakan paru-paru misalnya yaitu B, biawak, lumba-lumba, dan juga katak. Di sini yang dimaksud yaitu katak dewasa. Selanjutnya nomor 37, serangga bernafas dengan menggunakan B, trakea. Nomor 38, tujuan utama pernafasan manusia adalah untuk memperoleh yaitu C, memperoleh oksigen. Jadi manusia bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nomor 39, alat pernafasan manusia yang berguna untuk mengatur kelembapan udara yang masuk adalah A, yaitu hidung. Nomor 40, faktor lingkungan yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan yaitu D, kebakaran hutan. Karena ketika terjadi kebakaran hutan, maka akan menghasilkan banyak asap sehingga udara dipenuhi dengan debu, dengan serpihan-serpihan bekas kebakaran yang ikut terbang bersama udara, dan juga asap yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan. Nomor 41, berikut bukan cara menjaga kebersihan udara yaitu dengan cara merokok di tempat umum. Bukan cara menjaga kebersihan udara yaitu merokok di tempat umum, karena ketika merokok di tempat umum maka asap rokok akan ikut terbang bersama udara sehingga terhirup oleh orang lain yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan pada baik yang merokok maupun yang menghirup udara yang dihasilkan dari rokok tersebut. Selanjutnya nomor 42, penyakit pada sistem pernafasan yang disebabkan oleh virus yaitu C, influenza. 43, berikut ini yang bukan cara menjaga kesehatan sistem pernafasan adalah malas berolahraga yaitu B. Nomor 44, menghirup udara yang kotor dapat menyebabkan sesak nafas atau C. Nomor 45, kanker paru-paru dan bronkitis merupakan penyakit yang menyerang yaitu organ pernafasan. Karena paru-paru dan bronkitis merupakan bagian-bagian dari alat pernafasan.
46. Bronchioles merupakan cabang dari B, yaitu bronkus. Jadi bronkus bercabang dan cabang tersebut disebut dengan bronchioles. 47. Hewan berikut yang bernafas dengan menggunakan insang adalah B, karena belut merupakan golongan dari ikan. Nomor 48, fungsi bulu halus dan rambut hidung adalah untuk C, menyaring kotoran yang terdapat di udara. Nomor 49, bagian dari rangka badan yang berwarna merah yaitu disebut dengan A, tulang rusuk. Jadi yang di tengah-tengah tulang rusuk itu disebut dengan tulang dada atau A. Nomor 50, bagian dari rangka yang berwarna merah adalah tulang D, yaitu tulang tempurung lutut. Jadi ini merupakan gambar dari tulang kaki atau organ gerak bagian bawah. Nah, sekian review soal pada hari ini. Semoga dapat dipahami, semoga bisa menambah wawasan kakak-kakak semua, semoga semakin kedepannya bisa menjawab soal dengan lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.